Halo semuanya, perkenalkan saya Arum Iranadira, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian PU, Angkatan 1, Babak 3 Jakarta. Hari ini saya ingin berbagi catatan singkat dari sesi pembelajaran tentang kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesi ini benar-benar membuka wawasan saya mengenai betapa krusialnya peran kita sebagai ASN dalam mewujudkan smart governance. Kita tidak lagi berbicara sekedar efisiensi birokrasi, tapi bagaimana pemerintahan bisa menjadi jauh lebih responsif, efisien, dan melayani kebutuhan masyarakat secara digital. Smart governance adalah tentang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Untuk mencapai ini, kita membutuhkan smart ASN, yaitu ASN yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memiliki kompetensi digital yang mumpuni. Materi ini juga dibahas terkait dengan 4 pilar literasi digital. Saya kini lebih mengerti bahwa literasi digital bukan cuma soal kemampuan teknis, tapi juga mencakup etika digital, yaitu nilai etika dalam berteknologi, kemudian budaya digital, yaitu adaptasi kebiasaan di lingkungan digital, dan keamanan digital atau implementasi aspek keamanan. Ini semua penting agar kita bisa memanfaatkan media digital dengan baik dan patuh pada kebijakan Undang-Undang ITE untuk melindungi data dan mencegah penyalahgunaannya. Kemudian, kita juga membahas terkait dengan manajemen ASN, yang juga menguatkan pemahaman saya tentang kedudukan kita sebagai unsur aparatur negara yang bebas dari pengaruh politik, serta peran kita sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelayanan publik yang profesional. Kemudian, yang paling ditekankan dalam sistem merit, di mana pengelolaan ASN harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Penilaian potensi dan kompetensi melalui assessment center, serta tahapan pengelolaan kinerja dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga tindak lanjut, semuanya bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas. Ini semua menjamin adanya kepastian karir, pengelolaan yang efektif, dan penghargaan bagi ASN sesuai kinerja yang mereka berikan. Kemudian, materi ini disajikan dengan sangat komprehensif dan mudah dicerna. Penjelasan mengenai keterkaitan antara smart governance, smart ASN, literasi digital, dan sistem merit juga menunjukkan alur pikir yang logis dari kebutuhan hingga implementasinya. Sehingga, kira-kira dari substansi yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang bisa saya terapkan di unit kerja? Yang pertama adalah mendorong peningkatan literasi digital kolektif. Saya ingin sekali mendorong rekan-rekan kerja saya untuk tidak hanya meningkatkan keterampilan digital mereka, tapi juga kesadaran akan etika dan keamanan digital. Mungkin dengan mengadakan sesi diskusi internal atau berbagi tips praktis tentang pemanfaatan media digital secara produktif dan aman. Kedua, meningkatkan pemahaman sistem merit dalam keseharian. Saya akan lebih proaktif dalam memahami dan menginternalisasi prinsip sistem merit, terutama dalam konteks penilaian potensi dan pengelolaan kinerja. Yang ketiga adalah menganut fleksibilitas dan adaptasi atau agility, yang mana kita mengingat perubahan teknologi yang begitu cepat. Saya akan mencoba menginternalisasi prinsip agile dalam setiap pekerjaan. Ini berarti lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan tidak takut untuk berinovasi demi pelayanan yang lebih baik. Secara keseluruhan, materi ini memberi saya pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana kita bisa berkontribusi dalam transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih cerdas dan adaptif. Sekian dari saya, terima kasih.